What's up internet, balik lagi bareng gue Agut di Muda Cuma Sekali. So hari ini gue ada di Balikpapan again. Jadi agenda buat kali ini ke Balikpapan itu ngerekrut karyawan baru. Ceritakan tentang dirinya Febriana. Apapun ceritain yang bisa bikin kamu saya terima. Kalau Yulia nih, kira-kira 5 tahun lagi, 5 tahun dari sekarang bakal jadi kayak gimana? Tadi udah lihat kan cuplikan dari kegiatan gue pas nginterview calon karyawan buat calon istri gue di Rumah Cantik Marisa, which is itu adalah sebuah beauty line yang memberikan jasa seperti sambung bulu mata, sulam alis, sulam bibir, dan lain-lain lah, gue kurang ngerti. Nah di sini gue mengupas tentang pertanyaan-pertanyaan HR interview yang banyak orang anggap remeh atau sebenarnya itu pertanyaan-pertanyaan biasa, tapi banyak yang lengah nih, akhirnya malah mereka gagal. Sebelumnya gue mau kenalin dulu kerjaan gue itu, salah satu kerjaan gue maksudnya adalah seorang freelance management consulting. Nah gue sering banget nih bantuin klien-klien gue untuk membuat sebuah metode perekrutan untuk HR di perusahaannya. Nah yang gue buat itu kalau misalnya di perusahaan kayak gitu tuh kayak semacam urutan tesnya apa aja, apa yang harus dikumpulkan oleh si kandidat, dan macem-macem. Gue dapat ilmu interview ini berdasarkan dari beberapa sumber, misalnya kayak gue baca buku, baca artikel dari internet, atau gue nanya sama teman gue yang sudah menjadi manajer HR, gimana caranya interview yang bagus. Terus gue juga pengalaman pernah diinterview sama beberapa company, dan gue pernah pengalaman menginterview orang juga dari pekerjaan gue, dan pada saat gue bekerja di company juga. Pada dasarnya proses perekrutan itu intinya ada 6, ini 3. Yang pertama adalah screening, yang kedua adalah HR interview, yang ketiga adalah user interview. Untuk sekilas, screening itu tuh sebenarnya adalah sebuah aktivitas ngecek background ya. Kayak misalnya kalau misalnya lo disuruh tes psikotes, terus disuruh tes Kraepelin test, MBTI test, dan ngasih CV, itu tuh si HR itu nge-screening apakah background dasar lo secara hitam di atas putih itu match sama standar kandidat yang mau dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah baru HR interview buat ngeliat karakter lo, dan baru user interview untuk melihat skill lo dalam posisi yang lo lamar. Di video ini gue lebih banyak ngupas tentang HR interview ya, karena memang banyak jebakan-jebakan di pertanyaan HR tersebut. Yuk kita mulai. Biasanya kalau misalnya gue nginterview orang itu gue menyediakan 5 pertanyaan. Yang pertama adalah pasti gue suruh dulu perkenalkan dirinya. Yang kedua adalah gue pasti nanya, lo bakalan mau jadi apa 5 tahun lagi. Yang ketiga adalah kenapa kamu bekerja di sini, atau biasanya gue juga suka nanya kenapa saya harus merekrut kamu. Yang keempat adalah apakah lo mau jadi pengusaha. Terus yang kelima pasti gue kasih soal-soal cerita yang udah gue rangkai. Yang keenam paling krusial, apakah anda punya pertanyaan untuk kami. Di pertanyaan pertama ini tuh si HR itu mau tahu selayak apa diri lo diterima di perusahaan ini, sepede apa diri lo, seyakin apa diri lo sama diri lo sendiri, sebagus apa komunikasi lo. Makanya ditanya perkenalkan diri lo. Nah banyak banget orang-orang yang suka miss di sini gara-gara ya dia kenalin dirinya seperti kayak anak SD. Misalnya contohnya kayak gini, nama saya adalah Ogut, saya lahir di Denpasar 25 Desember. Nah seperti itu tuh yang kayak gitu. Jadi kayak dia wawancara itu seakan-akan kayak wawancara perkenalan waktu SD, kenalin di depan kelas. Kan sebelumnya kita udah ke Balikpapan tuh. Nah kita lihat nih jawaban mereka pada saat perkenalkan diri mereka. Coba Yulia, ceritakan tentang diri Yulia. Apapun yang perlu saya ketahui biar saya tertarik buat hire kamu. Saya Yulia. Saya orangnya semangat. Saya orangnya nggak putus asa. Saya mau kerja apa aja. Jadi pengalaman saya itu udah macam-macam. Ceritakan tentang dirinya Febriana. Apapun ceritain yang bisa bikin kamu saya terima. Contohnya, perkenalkan nama saya Febriana Nifa, umurnya 20 tahun.
Kalau misalnya ngeliat dari dua contoh tadi, kelihatan banget kan mereka itu nggak siap untuk menjawab pertanyaan tersebut. Maksudnya kayak mereka tuh nggak tahu cara menjawab pertanyaan itu kayak gimana. Padahal pertanyaan yang paling bagus itu adalah kalau misalnya lu bisa ngejelasin secara pede dan terstruktur. Akhirnya mereka menjawabnya itu kayak kemana-mana ya. Saya orangnya semangat, terus habis itu saya punya anak. Bahkan ada yang tadi sebelumnya nanya, contohnya gimana Pak? Gimana bro? Gua nanya ke lo, terus lu nanya gimana caranya menjawab pertanyaan gua. Di sini tuh lo dinilai sebagaimana bisa lo mengetahui poin-poin yang ada di dalam diri lo yang bisa membuat lo diterima di perusahaan ini. Dan si HR itu pengennya lo jawabannya terstruktur, rapi, dan percaya diri. Tips dari gua, lo bisa buka menjawab pertanyaan ini dari nama, umur, misalnya background keluarga sedikit, kayak misalnya lo punya anak berapa, lo tinggal sama siapa sekarang, secara singkat aja. Kemudian lo move on ke kelebihan dan kekurangan lo. Karena kelebihan dan kekurangan itu memberikan seperti summary atau kesimpulan tentang oh nih orang tuh bagusnya di mana, jeleknya di mana. Jadi si HR itu bakal mikir kalau si orang ini ngomong oh kelebihan saya adalah saya orangnya rapi, saya orangnya terstruktur, saya orangnya terorganize, tapi keburukan saya adalah saya orangnya pemalu. Oh artinya dia memang cocok untuk jadi kayak semacam administratif atau kayak accounting yang memang kerjanya di back office tapi yang membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi. Gue sering banget temuin yang orang-orang di interview sama gue dan kayak dia nggak tahu arahnya mau kemana dan dia nggak nyebutin kelebihan sama kekurangannya dia apa. Akhirnya gue pancing, ya udah coba jelasin kelebihan sama kekurangan lo. Ya dia jelasin tentang kekurangannya dia. Kekurangan saya adalah saya orangnya pemalu dan lain-lain. Terus gue tanya kelebihannya apa? Dia bilang saya nggak bisa nilai diri sendiri Pak. Jangan pernah ngomong kayak gitu. Belum tahu kelebihan saya sih, Pak. Belum tahu kelebihannya. Berarti kamu isinya kekurangan gitu, karena kamu nggak punya kelebihan gitu. Terus selanjutnya setelah lo jelasin tentang kelebihan sama kekurangan, lo bisa mulai ngobrolin tentang working experience, organizational experience, sama educational experience. Mulainya dari working experience. Nah working experience ini lo harus jelasin secara detail. Lo jelasin working experience itu secara detail dimulai dari karir lo terakhir. Artinya detail itu apa? Artinya lo jelasin juga posisi lo sebagai apa dan kerjaan lo ngapain aja. Terus pencapaian apa yang pernah lo capai di posisi tersebut. Nah lo jelasin dari yang paling akhir sampai yang paling awal. Kalau misalnya memang kepanjangan ya udah dicari yang tengah-tengah yang menurut lo penting. Setelah lo jelasin tentang kelebihan kekurangan, working experience, organizational experience, educational experience. Nah lo jelasin juga tentang hobi lo. Nah hobi dan interest. Kenapa lo perlu untuk jelasin hobi dan interest? Itu penting buat HR karena dia pengen tahu lo itu di luar kantor itu adalah orang yang seperti apa. Kalau misalnya lo jelasin cuma hobinya kayak ya saya hobinya saya adalah makan, terus saya sukanya tidur, nonton TV kayak gitu, itu dicap sama HR itu kayak nggak menarik nih orang, hobinya malas-malesan gitu. Tip dari gue adalah kalau misalnya lo jelasin tentang hobi dan interest, lo bisa masukin hobi-hobi yang sifatnya kreatif. Misalnya hobi saya melukis, hobi saya merangkai bunga, hobi saya misalnya ngotak-ngatik mesin mobil. Lo jelasin atau lo sebutin hobi yang bersifat kegiatan fisik, karena di situ nunjukin bahwa lo orangnya suka bergerak dan kemungkinannya akan sehat. Jadi HR suka kayak, wah ini karyawan nih adalah karyawan yang sehat. Coba kita lihat karyawan yang di Balikpapan itu ngejawabnya kayak gimana. Kalau Yulia nih, kira-kira 5 tahun lagi, 5 tahun dari sekarang bakal jadi kayak gimana? Soalnya sih 5 tahun lagi sudah ada kerja. Udah kerja. Pada waktu gue interview sering banget gue ngeliat orang-orang yang jawabnya kayak gini. Biasanya nih cewek nih ya. Oh ya 5 tahun lagi saya pengen jadi ibu rumah tangga, saya pengen menikah. Ya udah, habis itu saya mau ngurus anak. Nah di situ HR langsung ilfeel kayak ngeliat, wah lu nggak punya ambisi banget nih dalam hidup lu nggak punya tujuan nih. Ya memang lu tujuannya nggak mau kerja, jadi lu kerja di sini cuma sebentar sampai lu dapetin suami. Nah terus kalau yang cowok kayak gini, dia nunjukin bahwa dia tuh ambisius banget. Wah 5 tahun lagi saya akan jadi direktur di perusahaan ini, 5 tahun lagi saya akan punya bawahan yang banyak, 5 tahun lagi saya bakalan naik karirnya jadi presiden direktur atau jadi komisaris di perusahaan ini. Nah itu juga salah karena lu nunjukin suatu target yang terlalu ambisius dan gak realistis. Siapa yang 5 tahun kerja tiba-tiba bisa langsung jadi direktur kecuali lu super genius sama lu anak dari yang punya perusahaan. Nah di sini tuh si HR mau ngeliat seberapa long term tujuan lo atau seberapa long term cara pikir lo. Kemudian kedua juga dia pengen ngeliat lo itu orang yang punya target dan orang yang punya visi apa enggak gitu. Sekarang cara jawabnya. Cara jawabnya adalah lo tunjukin ambisi lo yang realistis, yang gampang dicerna sama orang dan related sama perusahaan. Terus nunjukin bahwa lo tuh bakal loyal sama perusahaan.
Gue kasih contoh. 5 tahun ke depan saya punya pandangan bahwa saya akan jadi manajer atau asisten manajer. Kenapa? Karena saya sangat suka sekali sama industri ini dan saya punya bakat, punya minat, dan punya karakter yang cocok bekerja di posisi dalam industri ini. Oleh karena itu, saya bisa ngomong demikian. Jadi pada saat saya menempati asisten manajer atau manajer, saya sudah memimpin anak buah sendiri dan saya sudah memiliki proyek sendiri. Kenapa kamu mau kerja di perusahaan ini? Aku senang coba hal-hal baru. Jadi pikirku aku kan nggak bisa nih make up. Siapa tahu di sini aku banyak belajar lagi. Kayak Coba hal-hal baru ya? Iya. Berarti ini kerja nyoba doang? Di pertanyaan kenapa Anda mau kerja sini tuh parah deh, banyak juga orang yang nggak bisa jawab pertanyaan ini gitu karena dia nggak siap. Nah, di situ HRD tuh mau ngelihat sedalam apa lo sudah mempelajari perusahaan ini dan lo bisa merelatekan nggak atau menghubungkan antara si perusahaan itu bekerja di bidang apa, terus lo tuh punya bakat di bidang apa dan match nggak antara lo dan perusahaan. Di situ HR mau ngeliatnya. Nah, kalau gue waktu itu pas di interview di perusahaan konsultan manajemen, gue jawabnya gini, oh saya suka banget sama perusahaan ini karena memang bergerak di bidang konsultan. Kenapa saya suka bergerak di bidang konsultan? Karena sebuah perusahaan konsultan adalah perusahaan yang memberikan kliennya itu solusi-solusi terhadap masalah-masalahnya. Saya dari dulu memang suka sekali yang namanya problem solving, problem finding. Kenapa? Karena dulu saya suka banget ngerakit-rakit Tamiya. Misalnya kayak Tamiya kan dulu kan ada dinamonya ya. Kita coba ganti dinamonya, kita coba ganti rollernya biar lebih cepat naik. Saya suka banget problem solving dan perusahaan ini bergerak di problem solving. Saya mau banget kerja di perusahaan ini dan saya rasa saya cocok sekali bekerja di perusahaan ini. Gitu jawaban gue. Ini pertanyaan yang banyak orang suka ditanyain kayak gini, tapi ini pertanyaan sangat menjebak. Gue nggak tahu HR di sana pada suka nanya pertanyaan ini apa enggak, tapi gue pribadi kalau misalnya interview orang pasti gue tanyain ini. Di sini tuh HR mau ngeliat lu tuh bakal loyal apa enggak sama perusahaan, lu bakal lama apa enggak stay di perusahaan ini. Kenapa nanyanya harus pengusaha? Karena mayoritas kalau misalnya lu mau jadi pengusaha, kerja itu cuma jadi milestone atau batu loncatan. Milestone batu loncatan ya, gue nggak tahu, bodo amat. Jadi lu cuma nyari pengalaman di sini atau lu cari modal di sini dan akhirnya lu bakal keluar kerja untuk jadi usaha sendiri. Apalagi di tengah maraknya entrepreneur fever, kayak semua orang mau jadi entrepreneur gitu kan. Kalau gue waktu di interview dulu jawabnya gini, pengen pak, siapa sih yang nggak mau punya usaha sendiri, bisa ngatur waktunya sendiri, bisa berkreasi sendiri. Cuman ya gimana ya pak ya, saya realistis aja sih pak, usaha itu nggak segampang kerja. Kalau kerja enaknya pas saya datang, saya diterima, bulan depan saya dapat gaji. Kalau usaha, saya datang bikin usaha belum tentu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, bahkan tahun-tahunan bisa aja saya nggak dapat uang sama sekali, bahkan nombok. Terus juga kalau misalnya usaha juga saya butuh modal, saya butuh network, saya butuh keahlian, dan tingkat kegagalannya super tinggi pak. Jadi saya suka yang suatu hal yang lebih pasti dah dan lebih stabil. Ini murni pertanyaan dari gue karena gue udah punya beberapa sumber untuk merekrut orang. Yuk kita lihat pertanyaannya kayak gimana. Ada satu buah telur. Untuk merebus telur ini sampai matang dibutuhkan waktu 1 menit. Kalau saya suruh kamu tolong rebus 10 telur, berapa menit yang dibutuhkan? Mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat? 50 kg kapas atau 50 kg baja? Ada sebuah pesawat dari Jakarta ke Balikpapan butuh waktu 1 jam 20 menit. Ditanya pesawatnya cepet nggak? Cepet banget gitu. Tapi kalau misalnya dari Balikpapan ke Jakarta, si pesawat itu bisa menempuh waktu 80 menit. Tadi ya, dari Jakarta ke Balikpapan 1 jam 20 menit. Terus dari Balikpapan ke Jakarta, anehnya 80 menit. Kok bisa gitu? Nah, itu dia pertanyaannya, seru kan? Ada 3 pertanyaan tuh. Nah, gue pengen banget tahu jawaban kalian di 3 pertanyaan tersebut. Buat latihan, coba tolong tulis di kolom komen pertanyaan untuk nomor 1, 2, dan 3. Jawaban kalian apa? Nanti kalau misalnya benar, gue bilang benar. Kalau bisa salah, gue bilang salah. Jadi nanti lu bisa lihat di komen itu yang benar yang mana. Kamu punya pertanyaan nggak tentang Oma Cantik Marissa? nggak ada sih. Sama sekali nggak ada. Ini banyak banget yang gagal di pertanyaan ini. Ditanya, ada pertanyaan lagi nggak? Wah, nggak, cukup lah. Nah, di situ banyak orang-orang mikir kayak, oh, gue udah tahu semua tentang perusahaan. Salah, lu harus ada pertanyaan buat perusahaan. Karena, ya,
lu kan mau kerja di perusahaan ini, kok nggak ada pertanyaan sama sekali gitu loh buat perusahaan ini? Lu nggak tertarik atau lu nggak penasaran tentang apa yang ada di dalam perusahaan ini yang nggak ada di internet, di website perusahaannya? Kalau tip dari gue adalah, lo bisa mulai dari nanya-nanya hal-hal yang tentang terkait apa yang ada dalam operasional kantor. Misalnya, Pak, di sini tuh kalau timnya itu rata-rata lulusan mana aja ya Pak ya? Diversity dari pendidikannya itu seperti apa ya Pak ya? Kalau di sini tuh project-project itu seperti apa sih Pak? Nanti posisi yang saya tempatkan itu kira-kira bakal dapet project seperti apa? Dan pernah nggak dapetin project yang super seru selama ini dan projectnya itu seperti apa? Lo bisa juga nanya tentang nanti saya akan reporting lainnya seperti apa ke atasan, terus nanti saya akan ada tim berapa orang dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi jangan sampai lu nggak nanya sesuatu, karena si company itu udah penasaran tentang lu, nanya-nanya tentang lu, siapa diri lu. Masa lu nggak nanya tentang company-nya? Lu yang butuh duit kok lu nggak pernah nanya. Thank you banyak udah nontonin video gua. Gua harap video ini bisa bermanfaat buat kalian, buat entrepreneur yang mau cari karyawan, buat orang yang lagi mau kerja, atau buat HR yang fresh grad, biar kebayang kira-kira kerjaan HR tuh kayak gimana. Kalau menurut kalian ini bermanfaat, tolong banget like, comment, sama subscribe. Dan kalau misalnya ada teman kalian yang butuh materi ini, misalnya kayak dia seorang entrepreneur yang mau cari karyawan, HR yang baru lulus, atau adalah seorang yang belum dapat kerjaan yang butuh tips untuk interview kerja, tolong di-share biar ilmunya bisa sampai dan bermanfaat bagi banyak orang. Thank you banyak. Oh ya, by the way, kalau bisa mampir juga ke Instagram gua, cari di Instagram, lu search aja Muda Cuma Sekali, dan dengerin juga podcast gua kalau misalnya lu lagi gabut atau lagi jalan OTW ke kantor. Pastinya podcast-podcastnya seru tentang self development juga. Lu bisa ke SoundCloud atau Apple Podcast, cari Muda Cuma Sekali, ada gua di situ. Thank you banyak. Gua good. Thank you.